Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Micmon menggunakan satu access point. Jadi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu alat-alat yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan access point beserta dengan tool adaptornya. Jadi access point di sini sudah saya riset terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan router beserta dengan kabel adaptornya. Di sini saya juga menggunakan dua kabelan. Satu kabelan akan saya gunakan nanti, sedangkan satu kabelannya lagi saya gunakan yang terhubung dengan perangkat atau laptop yang saya gunakan. Kemudian di sini saya juga menggunakan kabel sumber internet. Nah, jadi yang warna biru ini adalah kabel internet yang saya gunakan. Jadi sekarang saya akan setting kabel-kabel terlebih dahulu. Nah, kabelan yang terhubung dengan laptop akan saya sambungkan pada port 2 di router. Sedangkan kabel internet akan saya sambungkan pada port internet di router. Nah, jika sudah, jadi di sini saya akan masuk ke software Winbox. Nah, jadi di sini saya akan login sebagai router yang saya pakai. Nah, kemudian saya akan reset konfigurasinya terlebih dahulu. Saya pilih do not backup, kemudian reset konfigurasi. Kita tunggu sampai resetnya selesai. Nah, jika sudah, tampilan layarnya akan seperti ini. Kita pilih remove konfigurasi. Kemudian kita akan konfigurasi awal seperti biasa. Akan konfigurasi interface-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memberikan comment atau display name pada Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Untuk Ether 1 akan saya beri nama yaitu ISP.
Sedangkan Ether 2 akan saya beri komen yaitu LAN. Sedangkan Ether 3 walaupun dia belum running tetap akan saya beri komen yaitu access point. Kemudian jika sudah saya akan pergi ke IP, saya akan masukkan address yaitu dengan cara klik tanda tambah ini, kemudian Ether 2-nya akan saya beri address yaitu 192.168.100/24. Kita apply. Kemudian kita oke-kan. Jika sudah, Ether 3 juga akan saya tambahkan address-nya. Address-nya itu sama dengan Ether 2, tapi bedanya hanya di angka 100 ini. Kalau di Ether 2 maka angkanya adalah 100, sedangkan di Ether 3 angkanya adalah 200. Sama-sama /24, kemudian akan saya klik apply, kemudian saya klik OK. Nah, jika sudah, saya akan pergi lagi ke IP, kemudian klik DHCP client. Setelah itu, saya akan klik tanda tambah. Pastikan interface-nya adalah Ether 1. Setelah itu, saya akan klik apply. Setelah itu, akan saya klik OK. Kita cek lagi ke address-nya. Di sini Ether 1-nya sudah masuk. Kemudian, saya akan pergi ke DNS terlebih dahulu. Ini server satunya akan saya masukkan yaitu 8.8.8.8. Kemudian Ether 2 server 2-nya akan saya masukkan yaitu 8.8.4.4. Setelah itu kita klik apply, kemudian klik OK. Jika sudah, saya akan pergi ke firewall. Kita klik NAT, kita klik lagi tanda tambah. Untuk generalnya, jangan lupa masukkan out interface, yaitu Ether 1. Kemudian kita pergi ke action untuk mengganti actionnya ini yang tadinya dari XApp menjadi Maspurade. Kemudian kita klik apply, setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, saya akan pergi ke IP lagi, kemudian pergi ke DHCP server, setelah itu kita pergi ke DHCP setup. Untuk interface-nya harus menggunakan Ether 2. Dan juga interface-nya adalah Ether 3. Nah, di sini dia masih merah gara-gara akses point-nya itu atau Ether 3-nya itu belum running. Maka di sini saya akan tambahkan kabel LAN yang tersambung dari akses point menuju ke router. Nah, di sini akan saya tambahkan di router Ether 3 ini. Saya sambungkan ke akses point Ether Ethernet pada akses point. Nah, jadi karena di sini dia sudah tidak berwarna merah lagi, itu tandanya akses point-nya itu sudah running. Kemudian jika sudah, saya akan cek terminal dengan cara kita ketikkan ping 8.8.8.8. Jadi di sini tampak bahwa router Winbox-nya itu sudah menggunakan internet. Kita perhatikan IP-nya yang ada di jaringan ini, apakah sudah mendapatkan IP. Nah, di sini juga dapat kita perhatikan bahwa perangkat saya ini juga sudah mendapatkan IP versi 4. Nah, jadi ini tandanya jaringan internetnya sudah dapat digunakan. Kemudian saya akan masuk ke konfigurasi Micmon-nya. Itu pertama-tama saya akan pergi ke IP. Kemudian saya akan pergi ke hotspot. Setelah itu saya akan pergi ke servers. Kita klik tanda tambah. Kemudian kita klik hotspot setup.
Kemudian kita ganti interface-nya menjadi Ether 3, yaitu kita tinggal next saja. Kita masukkan DNS name-nya ini terserah. Jadi di sini saya akan menggunakan nama saya pribadi. Nah, kalau sudah, saya akan pergi ke sistem. Saya akan memasukkan usernya. Kita klik tanda tambah. Kemudian untuk nama dari usernya ini kita buat saja Micmon. Kemudian untuk grupnya ini kita ganti menjadi full. Sedangkan passwordnya ini kita buat saja 1234. Jangan lupa confirm passwordnya. 1 2 3 4. Confirm passwordnya juga 1234. Kemudian kita kasih komennya yaitu user Micmon. Kita oke kan. Nah, terus apply, kita oke kan. Nah, jadi di sini sudah tertambah. Kemudian setelah itu kita reboot terlebih dahulu. Kita pergi ke sistem, kemudian kita pilih reboot. Nah, itu kita pilih yes. Kita tunggu saja sampai rebootnya ini selesai dilakukan. Nah, jadi kan di sini Winbox-nya sudah selesai rebooting. Kemudian saya akan konfigurasi pada software yang bernama Micmon. Tapi sebelum itu saya akan download terlebih dahulu. Kita akan pergi ke web browser. Setelah itu kita cari Micmon. Kita cari Micmon. Nah, di sini web yang pertama kali muncul, maka itu yang harus kita klik. Kemudian kita klik Micmon versi 3. Kita scroll ke bawah. Kita pilih download Micmon versi 3. Setelah itu kita pilih Micmon versi 3 tambah web server ini, kita download. Jadi di sini kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, jadi kan di sini sudah terdownload, saya akan buka filenya. Nah, ini yang sudah saya download tadi, yang ini baru saya download. Kemudian akan saya ekstrak terlebih dahulu. Ini saya ekstrak. Jika sudah selesai diekstrak, saya akan buka filenya, kemudian kita pilih yang Micmon server. Jadi ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah software, maka akan saya runningkan aplikasinya. Ini kita klik saja Open Micmon. Kemudian kita akan login sebagai username yaitu Micmon. Itu kita tahu karena dari users yang sudah kita buat tadi, yang ini. Nah, ini namanya kan Micmon. Jadi kita loginnya sesuai dari user yang sudah kita buat. Ini. Jadi kita buat Micmon. Passwordnya juga 1234 karena tadi kita juga sudah setting passwordnya melalui user yang ada di Winbox. Kemudian kita tinggal login. Setelah itu, nah jadi di sini kita isi saja username-nya tetap Micmon. Passwordnya juga sama 1234. Kemudian kita klik save.
Nah, sudah, saya akan add router. Kemudian untuk session name-nya, ini kita isi terserah. Maka di sini akan saya tambahkan nama saya pribadi, diakhiri dengan .net. Setelah itu untuk IP MikroTik-nya ini tuh diambil dari software Winbox. Itu tuh ada di IP, kemudian kita pergi ke hotspot, setelah itu kita ke server profiles. Nah, jadi ini kan di server profiles itu kan ada yang sudah kita buat nih. Nah, jadi di sini hotspot address-nya kita ambil aja. Kita pastekan ke IP MikroTik yang ada di sini. Nah, kalau sudah, username-nya kita buat sesuai yang tadi, yaitu Mikmon. Kemudian passwordnya juga sama. Passwordnya juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan apakah sudah benar. Nah, jadi di sini sudah benar. Hotspot name-nya itu berada di server profiles juga, di general. Di sini ada namanya. Yang ini yang harus kita copy. Kemudian jika sudah, kita pastikan saja di hotspot name ini. Kemudian DNS name-nya harus sama dengan session name. Jadi akan saya buat sesuai dengan session name yang sudah saya buat. Kemudian kita save. Jika sudah, kita ping. Jika pingnya sudah oke seperti ini, maka kita bisa klik connect. Nah, jadi di sini kita sudah terkoneksi. Kemudian kita akan membuat voucher yang akan digunakan nanti. Kita harus pergi ke hotspot. Kemudian kita harus pergi ke user profile. Setelah itu kita buat dulu profilnya dengan cara kita add dulu profilnya. Nah, jika sudah, kita buat contohnya adalah mungkin 2 jam 6K atau 6.000. Kemudian address pool-nya kita pilih DHCP full 2. Kemudian untuk rate limitnya ini saya buat aja 1M plus 1M. Kemudian select-nya ini kita remove. Yaitu validity-nya ini kita buat 1D menggunakan D kecil. Sedangkan price-nya karena di sini 6K, kita buat juga price-nya adalah 6.000. Di sini juga kita buat 6.000. Kemudian kita save. Nah, terus jika sudah, kita tambahin lagi, kita buat lagi yang baru. Contohnya mungkin 2 jam 8K. Kita ganti aja yang ininya jadi 8.000. Kita save lagi. Kalau sudah, kita pergi ke user. Kemudian kita ke user list. Nah, jika sudah, kita pergi ke profile ini. Kita lihat. Yang 2 jam 6K-nya itu mungkin belum ke save. Coba kita tambahkan lagi. Lihat lagi profilnya. 2 jam 6K. Dan juga 1M plus 1M. Ya, ini kita pilih remove. Kemudian validity-nya 1D. Price-nya itu adalah 6K. 6.000. Selling price-nya juga 6.000. Ini kita save. Nah, kita kembali lagi ke user, kita pilih user list, setelah itu kita pilih dulu profil yang sudah kita buat, contohnya mungkin 2 jam 8K ini. Jadi di sini kita generate terlebih dahulu. Nah, contohnya ini kan ada ini maksudnya mungkin voucher yang mau kita buat itu jumlahnya ada berapa. Jadi di sini saya akan buat jumlah voucher yang saya buat akan berada 10. Setelah itu
Untuk user modenya itu kita harus buat username sama dengan password. Name-nya ini terserah, tapi saya akan buat 3. Begitu juga dengan karakternya. Di sini saya akan buat random 1, 2, 3, 4. Jadi nanti password ataupun username-nya itu akan berupa angka random saja. Kemudian di sini saya akan pilih profilnya, contohnya 2 jam 6 ini. Jika sudah, saya akan pilih small untuk ngeprint vouchernya tadi. Ini coba kita buat lagi 10. Ininya username password, kemudian ininya 3. Jadi di sini vouchernya itu sudah tertera. Jadi di sini vouchernya itu sudah tertera. Tapi sebelum memasukkan voucher yang sudah saya buat, saya akan konfigurasi akses point-nya terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan setting kabelnya dulu, yang tadinya kabel yang tersambung antara laptop dan juga router akan saya pindahkan ke akses point pada port nomor 1. Jika sudah, saya akan pergi ke sebuah website dengan alamat 192.168.0.1, kemudian akan saya masukkan passwordnya, yaitu admin1 menggunakan huruf kecil. Kita konfir passwordnya admin1 menggunakan huruf kecil, kemudian kita tinggal klik start. Setelah itu saya akan pilih next. Jika diberi pilihan seperti ini, kita bisa menggunakan access point karena yang kita gunakan adalah access point. Kemudian kita klik next. Setelah itu SSID-nya kita masukkan terserah. Jadi di sini saya masukkan sesuai dengan nama saya pribadi. Kemudian pilih disable wireless security. Setelah itu kita pilih next. Ini kita finishkan saja. Kita tunggu sampai rebootnya selesai dilaksanakan atau selesai dilakukan. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan sambungkan pada jaringan internet atau jaringan WiFi yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu, saya akan ubah dulu adapternya dengan cara kita klik Windows tambah R, kita cari ncpa.cpl. Kemudian untuk Ethernet ini akan saya disable terlebih dahulu. Sedangkan yang WiFi ini akan saya enable. Jika sudah ter-enable, saya akan pergi ke jaringan yang sudah saya buat. Nah, ini adalah jaringan yang sudah saya buat. Akan saya connect.
Nah, maka tampilan layarnya itu akan pergi ke pengaturan mikrotik seperti ini. Kita masukkan aja username dan juga passwordnya dari voucher yang sudah kita buat. Contohnya ini kode vouchernya adalah 363. Kita copy aja. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Begitu juga dengan passwordnya. Setelah itu kita connect. Nah, di sini your login sudah tersedia, maka tandanya jaringannya ini sudah dapat kita gunakan. Kita cek dulu, kita cek CMD, Windows tambah R, kita ketikkan CMD, kita pingkan, enter. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya itu internetnya sudah dapat kita gunakan. Di sini juga sudah dapat dilihat jaringan internet yang saya gunakan adalah jaringan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita buktikan lagi dengan membuka browser, kemudian akan saya buka YouTube. Apakah dapat diakses? Nah, di sini YouTube-nya dapat dilihat. Kalau YouTube-nya ini dapat diakses, dapat dibuka, maka itu tandanya bahwa konfigurasi Micmon yang kita buat barusan itu berhasil. Sekian video penjelasan mengenai Micmon menggunakan satu akses point dari saya. Terima kasih.